Sebelumnya dilaporkan bahwa dia melakukan kampanye terselubung ke sekolah-sekolah kepada pemilih pemula, namun Panwaslu menyatakan apa yang dilakukan Anang tidak terbukti. Dari rilis Panwaslu yang disampaikan bahwa Anang juga merupakan salah satu ranking nomor 2 pelanggaran daripada penggunaan APK, alat peraga kampanye. Begitu, Ripi. Ya, Samsul, kalau Anda katakan ada 7 yang tumbang ya, boleh disebutkan nama-nama lain mungkin? Ya, memang dari 7 yang tumbang ini memang caleg incumbent dari Partai Golkar, dari Partai P3 dan Partai Demokrat, terutama tidak mendapat satu kursi satupun di wilayah Dapil 4 atau wilayah Lumajang dan Jember. Saat ini di Dapil 7 didominasi oleh Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, ada juga Partai Golkar dan Partai Nasdem. Begitu, Indi. Baik, Samsul, terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar di Indonesia. Apa fenomena Anang Hermansyah? Ya, kita lihat memang selalu ya, popularitas dengan elektabilitas itu kan ada dua hal yang kita masih perdebatkan. Tingkat popularitas dan keterpilihan. Ternyata ada beberapa artis yang juga melenggang. Ya, tapi menurut ada juga saya, yang tidak melenggang juga. Tapi begini, stigma terhadap artis itu juga penting. Kemudian mengakar tidak artis itu di daerahnya. Kita tahu bahwa Anang ini kan melakukan pesta pernikahan di wilayahnya menjadi Jember fenomena banget. ya. Dan itu diarak ya saya kira waktu itu. Nah ini juga menurut saya memori di masyarakat Jember dan Lumajang itu sangat kuat. Dan tadi terbukti ternyata perolehan suara dari Anang itu di Kabupaten Jember. Artinya memang basisnya. Ini Mbak Indi, Mas Arief, saya ingin katakan bahwa masing-masing dapil itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Memiliki permasalahan yang berbeda. DKI dengan Sumatera Selatan berbeda, karakteristiknya berbeda. Jadi kalau misalnya Bang Yani mengatakan bahwa di Palembang ada indikasi penggelembungan suara pada tingkat PPS, di Jakarta belum tentu hal itu terjadi. Jadi karakteristik pemilih, dan inilah menurut saya mestinya dari awal teman-teman caleg itu sudah memprediksi masing-masing wilayahnya itu memiliki keunikan apa, tingkat kecurangan misalnya seperti apa. Nah, ini juga menurut saya evaluasi yang perlu dilakukan oleh Bang Yani punya catatan beberapa tingkat kecurangan ya. Ini ada yang penggelembungan suara, ada yang pengurangan suara juga. Jadi pertama tadi mengatakan politik uang ini begitu masif, ya kan? Jadi saya membayangkan ke depan itu anggota DPR itu tidak perlu dia bekerja keras, tidak perlu dia berbakti, tidak perlu dia melakukan fungsi-fungsi representasi. Saya ini hampir 4 tahun itu melaksanakan fungsi-fungsi representasi di Sumatera Selatan itu menurut saya jauh melampaui, ya kan? Daerah-daerah konflik saya datang, saya advokasi masyarakat yang rumahnya mau digusur, yang berhadapan dengan auri lah. Mereka yang ditahan saya keluarkan. Tapi akhirnya mereka juga meminta uang pada saya. Satu kabupaten saya ikut, ya kan, memekarkan kejadian konflik, mati, saya turun langsung. Itu pun minta uang. Nah, ada dua. Jadi pertama menurut saya adalah politik uang. Yang kedua adalah kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana pemilu itu. Dalam hal ini PPS dan PPK? BPS dan PPK, dan itu saya alami sendiri. Baik, modusnya seperti apa nanti dijelaskan Bang Yani, ya. Sambil dinikmati dulu minuman yang ada di depannya, biar lebih tenang lagi Bang Yani. Udah nggak bisa minum lagi Bang Yani. Kami kembali saat lagi. Udah setengah airnya. Udah. Berapi-api sekali, Pak Hayono tenang. Baik. Ya. Masih ke Bang Yani, sebelum ke Pak Hayono. Bang Yani, kurang famous apalagi namanya seorang Ahmad Yani, begitu ya mungkin ya. Saya menyebutnya seperti itu. Apalagi kalau udah bicara hukum ya Pak Hayono ya. Karena Pak Hayono di Komisi 1, Bang Yani di Komisi 3. Ini garda terdepannya Komisi Hukum, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kok masih agak ragu untuk melonjak lagi atau melanjutkan lagi tugas di Senayan gitu Bang Yani? Yang pertama, proses ini kan belum selesai. Saya pas melihat bahwa ada kecurangan-kecurangan yang begitu masif yang dilakukan, tadi sebagaimana saya kemukakan, transaksi itu dilakukan oleh penyelenggara itu langsung kepada saya. Anda ditawari? Ditawarin langsung. Apakah mereka tidak mengenal Ahmad Yani di Komisi 3, Komisi Hukum begitu? Kenal mereka kenal, itulah mereka menawari. Ya, jadi mereka tawarin itu 2 hari sebelum hari pencoblosan. Buat mereka ini yang aneh buat saya, ini ada anomali Mas. Kami tetap menginginkan Bang Yani ini representasi Sumatera Selatan. Kami terwakilkanlah Sumatera Selatan ini di kancah politik nasional. Nah, tapi ada tapinya juga, bahwa tidak ada makan siang yang gratis, katanya seperti itu. Jadi tawaran harga itu ada, itu 2 hari sebelum proses pencoblosan saya. Disebutkan harga angka? Harga disebutkan. Berapa? Saya bilang, berapa yang harganya? Tergantung katanya. Oke. Kalau caleg lain
ada angka itu antara 50 sampai 75.000. Oke. Tapi buat Bang Yani, karena kami tetap menginginkan ke DPR, harga kita kasih diskon katanya. Jadi berapa? Jadi 30.000 per suara. Ya, seperti itu. Bang Yani oke kan? Saya marah-marah hari pertama itu. Oke. Saya marah-marah, ya kan. Terus 2 hari sebelum pencoblosan, telepon lagi nih mereka ini ke saya. Menawari lagi? Menawarin lagi. Bukan Bang Yani yang mencari, bukan? Mereka telepon, karena nomor telepon saya kan sangat familiar. Dari Oke. tukang sampah sampai ke pejabat pasti punya telepon saya seperti Tapi itu. suara nggak sejalan, Bang. Telepon lagi, terus? Dia telepon lagi bahwa suara sudah sebagian sudah terhabis, Oke. terjual, sudah terjual. Tinggal lebih kurang 30 atau 40.000 suara lagi yang masih sisa, ya kan? Kalau deal, oke. Sekarang ini katanya ada 3 kategori. Saya baru tahu ada yang namanya quick count, ada real count, ada real cash. Real cash. Nah, saya berusaha untuk menjebak. Oke, saya bilang angka kita sepakat di berapa? 20.000. Oke, 20.000. Dia tanya, Bang Yani ada di mana? Di Palembang. Oh, gawat dong, jauh katanya. Orang saya kan bisa ada, saya bilang di daerah tersebut. Iya. Oke. Kita ketemu, saya bilang saya setengah jam atau 1 jam lagi saya cari orang saya untuk mentransfer uang itu. Oke. Saya cari-cari, saya bawa teman itu, saya telepon, saya hubungi. Oke. Ketemulah dia di satu hotel, memang nggak ada uang. Oke. Lama, ulur waktu saya bilang. Oke. Ulur waktu, Dipersingkat mana Bang Yani, uangnya? dipersingkat. Nah. Ternyata nggak ada. Gagal lah. Iya. Yang pertama. Gagal pertama, ini saya lihat ini ada sindikat. Iya. Menghubungi lagi PPK yang lain. Nah, PPK yang lain ini dia datang, pas dia datang sudah dia lihat dia ada indikasi ada polisi di sana. Saya mau tangkap hari itu. Yang membawa polisi adalah Bang Yani juga? Saya suruh, saya nggak ada suruh bawa polisi, tangkap orang itu tersebut. Saya bilang kan, dia lihat itu dia langsung kabur. Sampai hari ini handphonenya mati. Saya udah lapor. Saya lapor sudah kepada polisi, saya lapor kepada Bawaslu, tapi saya memberikan respek betul kepada Bawaslu Pusat. Saya lapor kepada Pak Muhammad, saya lapor kepada Pak Nasrullah, mereka langsung melakukan pleno, terus mereka langsung turun ke Palembang. Apa yang terjadi di rekap provinsi? Ternyata apa yang saya kemukakan itu fakta yang betul. Nah, kalau dibuka rekap ini, berantakan semua. Rekap yang dilakukan oleh KPU Kota Kabupaten itu berantakan. Berarti alamat akhir adalah pemilihan ulang gitu? Jumlah. Akhirnya di stop. Beberapa KPU itu di stop untuk menyocokkan. Banyak sekali suara yang tidak cocok. Baik. Ada satu daerah itu melebihi DPT pemilihnya. Ada satu daerah lagi yang semua masyarakat memilih. Seperti itu. Ini variabelnya begitu banyak. Nah, tapi bagi saya, ini bukan masalah ke DPR atau tidak DPR. Tapi kejahatan ini harus kita hentikan. Karena berikut ada Pilpres. Ya. Ya kan? Kejahatan yang harus dihentikan, berikutnya ada Pilpres. Oleh karena itu, proses ini tidak bisa kita biarkan. Baik. Ada proses yang namanya, saya hafal tuh Mas, karena saya ikut membuat undang-undang itu. Ada yang namanya sengketa proses. Sengketa proses ini Bawaslu. Saya sudah lapor. Tinggal nanti melengkapi alat-alat bukti. Berikutnya ada sengketa hasil. Oke. Nah, buat saya jadi atau tidak jadi anggota DPR itu sudah nomor 2, ya kan? Tapi bagaimana kita membongkar kejahatan ini yang begitu masif, terstruktur dan sistematis. Bang Yani, membongkar kejahatan itu kan harus ada bukti. Rekaman video sempat dilakukan. Ada. Saya berani mengatakan ini kan ada SMS, Ada SMS, dan ada bukti. rekaman suara, video misalnya. Ada bukti dong ke pertemuan-pertemuan tersebut. Baik. Ya kan ada bukti, ada pertemuan-pertemuan, ada bukti C1 plano kita rekam. Nah, cara untuk membongkar ini menurut saya, tapi ini ada waktu berkejar-kejaran. Buka di C1 plano. Oke. Kalau dibuka C1 plano akan terbongkar. Bayangkan suara orang-orang tersebut tidak ada di daerah-daerah lain, tapi di satu kabupaten tersebut dia melompat menjadi 70.000, 80.000. Baik. Karena transaksi itu. Baik, baik. Pak Hayono ada bukti-bukti juga nggak Pak Hayono? Saya belum pernah dihubungi oleh siapapun. Oke. Orang udah mengenal Pak Hayono soalnya. Jadi mungkin DKI lain dengan di Sumatera Selatan ya. Tapi saya lihat di DKI KPU menurut saya kerjanya cukup baik ya. Memang tidak mudah. Dan saya melihat bahwa ini adalah risiko ya bagi Partai Demokrat yang ada di DKI Jakarta. Memang hukumannya berat sekali. Dan oleh karena itu kita menunggu hasil akhirnya bagaimana nanti dari KPU. Ya. Namun itu tadi ya kita berharap dari DKI hadirlah para anggota legislatif yang tinggi kualitasnya siapapun dia. Apakah dia, saya lebih suka kalau anak muda, tapi anak muda yang punya dedikasi, punya moralitas yang tinggi ya. Jangan sampai mereka yang hadir itu justru akan mengulangi kesalahan
kaum muda, ya oknum kaum muda di 2009-2014. Kalau demikian adanya anak muda yang masuk, atau tidak anak muda saja lah, siapapun itu yang masuk ke gedung DPR dengan cara yang tidak halal. Tidak halal, oke. Ini bahaya dong anggota DPR berikutnya, Bang. Tidak hanya bahaya bagi anggotanya, tetapi bagi citra DPR-nya. Dan negara. Bagi negara juga. Ya, pasti, karena DPR adalah simbol demokrasi tertinggi bagi rakyat. Jadi kalau itu rusak citranya, maka ya tidak heran kalau dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu suara golput semakin tinggi. Baik. Jadi oleh karena itu kita serahkan nanti kepada Panwas, kepada badan pengawas pemilu ya, untuk kita pastikan bahwa pemilu ini bersih dari kecurangan. Saya ingin potong, Panwas di pusat Bawaslu bagus. Di daerah dia melakukan perkawinan antara Panwas dengan penyelenggara pemilu. Ini mereka kawin ini. Udah cocok ini, laporan-laporan itu tidak pernah tidak. Contoh, bagaimana ada satu kabupaten melakukan mobilisasi kepala dinas, ya kan? Melakukan mobilisasi kepala dinas, seluruh semuanya itu harus memenangkan partai X. Lagi-lagi ada bukti? Ada, Oke. ada apa bukti. Terus yang kedua, mobilisasi suara orang menggunakan kartu yang namanya Sinam. Orang yang seharus memilih daerah sana dimobilisasi pindah ke kabupaten. Baik, Bang Yani. Jadi ini menurut saya harus ditegakkan aturan dan penegakan hukum Ini kejar-kejaran dengan waktu, ya. Bagaimana caranya menghalangi atau menghentikan langkah caleg yang tidak halal tadi, Mas? Satu-satunya buka C1 plano. Oke, Mas Heri deh. Iya, saya kira memang prosesnya kan akan panjang nanti ketika Ya, supaya puasan. tidak panjang karena kita kejar-kejaran dengan Ya, waktu, harus mengikuti bukan? mekanisme aturan tadi. Tapi menurut saya langkah yang dilakukan oleh KPU di beberapa daerah, tadi di Sumatera Selatan, di Surabaya juga, kota Surabaya dan Sidoarjo juga, karena beberapa caleg yang disinyalir tidak lolos itu melakukan protes, kan dihentikan juga oleh KPU Jawa Timur. Menurut saya memang yang ada indikasi pelanggaran pemilu, maka itu diusut. Nanti kan ada sampai pada Bagaimana tingkat kalau MK. di lokasi yang katanya sudah kawin tadi antara Ya, kalau Panwas dan... pembuktian, saya kira kalau pembuktiannya lengkap, yang paling penting adalah pertanggungjawaban itu. Kalau Bang Yani melemparkan statement lalu kemudian tidak bisa membuktikan, saya kira memang nanti akan mental. Jadi kalau ada bukti, mudah-mudahan. Karena apa? Bukti ada. Hampir rata-rata Panwas, Bawaslu dia punya bukti, kepolisian punya bukti. Nah, kalau kita membuka kebenaran, maka bukti. Kita belajar dari beberapa pilkada, saya kira ada juga indikasi politik uang, lalu kemudian kan KPU pusat bergerak. Saya kira juga kalau mungkin di daerah nanti misalnya ada indikasi permainan antara Panwas dengan KPU, saya kira KPU pusat dan Panwas Bawaslu saya kira untuk turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Untuk kedua caleg kita mungkin terakhir sebagai penutup begitu ya. Pak Hayono, kalau tidak ke Senayan lagi, melakukan apa Pak Hayono? Tetap mengabdi kepada rakyat, tidak akan pernah berhenti dimanapun. Saya tetap berjuang untuk rakyat. Kalau Atapnya tidak mesti biru ya, tidak mesti hijau ya Pak ya? Maksudnya? Tidak mesti di atap yang hijau yang ada di Senayan ya Pak ya? Dimanapun kita mengabdi. Mas, Pak Hayono kan ini konvensi belum selesai. Nah, jadi saya kira salah satu Masih ada harapan. Ya, salah Masih ada satu harapan. mungkin jarang turun ke dapil karena sibuk di konvensi. Maka tidak terpilih di DPR, langkah ke konvensi. Kalau yang di sebelah Pak Hayono Amin. mungkin nggak jadi menteri kali ya Mas ya? lagi jadi menteri. Bang Yani, kalau tidak ke Senayan lagi apa Bang Yani? Saya kira- Kembali ke LBH atau seperti apa? Saya kira kan pengabdian kita itu di mana-mana tempat. Saya ini kan dosen dan juga advokat, ya kan. Di samping itu saya ini adalah pekerja partai. Ya, saya kira saya ingin bekerja hal-hal seperti itu. Syukur-syukur tahun menteri ya Bang? Masih di Partai Hijau ya? Ya, saya masih di P3. Tapi alhamdulillah lah, Baik. atas berkat doa masyarakat, doa rakyat, kami P3 sudah islah hari ini. Baik. Terima kasih Bang Yani, terima kasih Pak Yunis, terima Bang Heri. kasih. Terima kasih. Dan juga mewakili masyarakat Indonesia juga ya. Terima kasih untuk Bapak-bapak ini Iya. begitu. Iya. Ya kan? Kami akan kembali saat lagi.